Oke teman-teman, jadi di museum ini ada juga warung ya, itu warung jualan. Nah itu adalah tempat untuk berfoto. Nah, depan itu ya. Ada ke belakang ya, ke belakang. Nah, bisa naik podium tuh atau duduk di depan ini. Nah, duduk boleh. Pak Marijan! Pak Marijan! Yogyakarta! Yogyakarta! Privat! Oke, tepuk tangan semuanya. Untuk saya, oke, silakan langsung bergeser. Sebelah sebelah kasih bengak-bengak aja. Oke ya, Bapak Ibu, saat ini kita telah sampai di pepergian kita yang ketiga, yaitu Museum Mini Hartako. Yang mana terus ini adalah merupakan sebuah perkampungan kerajaan Hindu dari Merapi. Namun di saat Merapi meletus tahun 2010, di sini kena dampak letusan yaitu awan panas atau Siberia. Dan di sini juga terdapat tulang sapi, bahwa warga sini awalnya adalah mayoritas mempunyai sapi. Yang dihasilkan dari sapi tersebut adalah susu, ya, susu murni. Oke, kita masuk ya ke museumnya. Kita bisa lihat ke dalam, melihat sisa-sisa erupsi yang dimuseumkan di sini, diberi nama adalah Museum Sejarah. Oke, ini ada sebuah dokumentasi yang foto korban yang juga. Dan di dinding atau di tembok itu ada sebuah jam erupsi waktu terjadi letusan yang paling dahsyat. Ini kabur karena tadi kita sudah sampai Kali Adem, jadi awal mulanya Kali Adem itu seperti ini, ya. Dulunya adalah sebuah tempat wisata Kali Adem. Karena tadi ada bangunan bunker, dinamakan adalah bunker Kali Adem. Bunker itu adalah ruangan lindung darurat seperti itu ya. Sebelah kanan itu adalah bunkernya, dinamakan ruangan lindung darurat atau ruangan lindung sementara. Fungsinya untuk melindung dari wedus gembel, namun yang sampai bunker adalah lahar. Nah, di bawahnya itu setelah bunker tertimbun oleh material, nah, itu dua orang yang sedang dievakuasi menggunakan eskavator. Ya, bunker itu jebol. Itu, sing tadi kamu ke situ loh, ke dalam itu. Ya, kita bisa masuk ke ruangan ini. Oke, di sini juga ada sebuah dokumentasi atau foto hewan ternak, hewan sapi yang menjadi korban karena keganasan oleh wedus gembel atau awan panas. Bisa membuat sapi pada mati, bahkan ada yang sampai kulitnya mengelupas. Tapi kalau kulitnya yang sudah mengelupas seperti itu, tidak lama kemudian sapinya dimatikan atau dipotong. Selain korban harta, yaitu korban jiwa. Nah, akhirnya sampai dimakamkan secara massal, ya, secara bersamaan. Karena sebagian korban yang kena awan panas, ada yang masih bisa dapat dikenali, bahkan ada yang sampai tidak dapat dikenali. Ayam, ya. Nah, ini ada sebuah botol gelas yang tidak pecah tapi sampai meleleh. Mana Pak? Itu bahannya dari kaca ya, itu sampai meleleh, berubah bentuk. Itu baru kena awan panas. Karena yang namanya awan panas diperkirakan panasnya mencapai 500 derajat Celcius. Ini meleleh, ini meleleh juga. Ini telepon meleleh. Ini awalnya adalah rumah Rianto ya.
warga Kampung Petung 7 kilo dari Merapi. Botol-botol. Namun kebetulan di daerah sini tidak ada korban jiwa karena di sini sudah tahu terlebih dahulu bahwa di Kampung Mbah Marjan banyak yang meninggal. Akhirnya warga sini semuanya evakuasi, selamatkan diri masing-masing atau keluarga masing-masing. Ya, akhirnya sapi setelah mati dikubur, kalau nggak dikubur dibakar. Oke, next selanjutnya. Oke, teman-teman, Ya, yang kita belum masuk ke sini kami menuju persilakan untuk melihat botol gelas museum yang selanjutnya ya. meleleh baru kena awan panas. Nah, ini bekas kamar mandi yo. Nah, ini bekas kamar mandi. Dan itu foto yang punya rumah Mas Prianto yang memakai kaos oranye ya. Itu 6 bulan, kurang lebih 6 bulan di area sini. Yang mana, Mas? Itu yang Oh, ini. Itu di seputaran sini ya, jadi betul-betul masih gersang. Di sini tumbuh pertama kali adalah pohon pisang maupun pakan sapi. Nah, ini foto rumah sini sebelum terbuatnya sebuah museum. Nah, ini juga ada bekas radio mini Kopo. Kebetulan rumah ini dulu adalah tempat berkumpulnya para anak-anak muda berlatih menari. Nah, ini di dalam ada benda pusakanya. Percaya nggak percaya mungkin ya, masih ada mistisnya. Percaya nggak percaya saja. Ya, karena itu dikasih pintu otomatis nggak bisa masuk. Iya, digembok. Gembok Maksudnya dulu kan sebelum dikasih pintu, begitu ada rombongan anak-anak sekolah, itu ada yang sampai masuk bahkan terjadi merusak, pingsan. Ya. Berarti mistis ya, termasuk mistis. Betul. Percaya nggak percaya aja. Ayo uji nyali ayo, malam hari. Maka kita bergeser ke sebelah sini, yang ini juga adalah rumahnya Bapak ini. Dari awal rumahnya ini, apa ya? Ini aku masih masuk, ya. Nah kan sebagian sampai terbakar. Nah ini dirakit baru kembali, ada yang menggunakan tiang yang lama. Jadi yang hitam itu adalah tiang yang lama. Yang ini baru ya, gantian ya, Mas. Ada yang baru, ada yang lama. Oke, next. Ini tas-tas ya. Tas-tas. Kalau ini apa kursi meja ini juga furniture. Itu bahasa keren nih, bahasa Inggris sih, furniture. Di sini juga banyak fenomena awan panas yang menyerupai bentuk-bentuk wajah. Ya. Jadi foto yang ada di sini semua yang ambil adalah wartawan gitu. Ya. Jadi kalau warga sini begitu Merapi meletus itu pada turun, tapi kalau wartawan pada naik. Oke, tadi Pak. Nah, ini membentuk Petro, membentuk Semar ya. Jadi kalau lihat kita menggunakan imajinasi memang membentuk buah wajah. Iki sing mau iki. Jadi selain asap yang membentuk wajah, batu tadi. Bentuk apa iki, Mas? Apa iki ya? Belah apa? Kayak wajah ya iki ya. Kayak wajah. Ya. Jadi gunungnya udah kayak terbelah. Ini juga mirip wajah tapi arah pandangannya ke sini. Ini dagu ya. Dagu, mulut, hidung, mata. Menghadap ke sini, Pak. Iya betul, iki dagu iki mulut. Ayo apa lagi? Oke. Nah, ini setelah Merapi meletus yaitu terjadilah sebuah banjir lahar dingin. Lahar dingin bila mana menyentuh lava yang sudah dingin, di atasnya kan sudah dingin. Tapi karena di dalam masih panas, bila terkikis oleh air, dia sebagian masih mengeluarkan asap. Nah ini adalah foto warga sini, ya. Foto warga sini sebelum kampung sini kena letusan. Ya. Jadi masih kelihatan hidup rukun. Setelah letusan? Ya. Setelah letusan? Ini tahun berapa ini? Sebelum Merapi meletus 2010. Oh, 2010 ya. Selain itu ini adalah bukti bahwa rumah ini dulu adalah sebuah sanggar atau tempat berkumpulnya para anak muda berlatih menari, bahkan berlatih kuda lumping. Iya, di area sini. Sebelum sebelum kampung sini kena letusan, karena ini diambil di tahun 2010 juga, tanggal 26 April ya, sampai dengan 5 Mei. Di sini juga sempat ada KKN. Ini miniatur rumah. Awalnya rumah di sini seperti ini, Pak.
Jadi ini bapak beserta anaknya diduduki dua kepala keluarga. Yang paling ujung itu adalah rumahnya Mas Rianto. Yang sini adalah rumahnya Bapak Kimin. Ini tempat kita berdiri saat ini. Dan ini adalah kandang sapi letaknya di luar itu. Jadi warga setelah rumahnya hancur, mereka tinggal di pengungsian kurang lebih 3 bulan, Pak. Itu hanya berharap bantuan dari pemerintah. 3 bulan tinggal di pengungsian, baru proses pembuatan huntara, hunian sementara. Ya. Bahannya dari bambu sama seng. 1,5 tahun tinggal di situ, baru proses pembuatan huntap, hunian tetap. Bantuan dari pemerintah juga. Nah, kalau sudah pernah lihat Mbah Marjan ini, Mbah Marjannya. Ya. Sekarang yang jadi juru kunci itu adalah anaknya. Yang ini, yang bawah itu ya? Pakai mat. Nah, ini adalah Pak Asih namanya. Nah, ini sehari-hari Mbah Marjan, dia juga seorang petani ya. Bukan miliarder, tapi seorang petani ya. Nah, yang ini? Nah, ini Masjid Mbah Marjan, ini sebelum dan ini setelah kena letusan pertama. Namun begitu kena letusan yang tanggal 5 November, rumah Mbah Marjan sama pondasi pun tidak terlihat karena di sana hujannya adalah hujan batu sama pasir yang panas. Ya, bahkan puing-puing rumah ini pun nggak tahu entah terbangnya kemana karena kecepatan masih lumayan ya, diperkirakan 200 km per jam. Ya. Sebenarnya Mbah Marjan itu mau diajak turun atau mau dijemput menggunakan mobil APV. Ya, mobil APV kena letusan pertama. Jadi mobil ini sebelum terbakar itu orangnya juga sudah berjasa menyelamatkan banyak jiwa, seperti lansia balita dibawa ke pengungsian, dan terakhir mau ajak turun Mbah Marjan, tapi karena Mbah Marjan nggak mau, akhirnya 2 orang tersebut ikut jadi meninggal. Nah, ini letusan pertama rumah Mbah Marjan. Begitu kena letusan yang besar juga hancur. Nah, mobil pun juga sampai terbakar, bahkan sampai terlempar sejauh kurang lebih 1,5 kilo. Oke. Ya, kena angin, kena awan panasnya, awan panas dan sampai terbakar. Mas tanya, di ruang 2 itu ya, kan ada ruang kamar ya, itu pasti alami ya? Waktu asli. Ya, asli. Ada pusakanya, ada ranjangnya. Ya. Nah, itu asli itu. Asli. Jadi itu kan kebetulan yang punya adalah bapaknya yang punya rumah ini. Ya. Soalnya kan tadi saya lihat kan itu apa? Masih asli apa? Ada pusaka, Ya, ada betul, tempat perapian. Ada namanya Senjoto Kresno, tapi yang saya itu hanya apa ya? Banyak pusaka. Banyak pusakanya. Iya, banyak pusakanya. Percaya nggak? Percaya saja, Pak. Iya. Jangan terlalu percaya dengan Jadi kita berada di museum ini ya, jaraknya adalah 7 kilo dari Merapi ya. Dan 10 kilo ini sama pemerintah sudah dinyatakan daerah zona merah atau zona bahaya. Jadi kita ini berada di kawasan zona merah atau zona bahaya. Bahkan letusan yang berbentuk api atau yang berbentuk lava mencapai 15 kilo, tapi mengikuti kali Gindul tadi. Ya, dekat batu kalian tadi kan dalam. Nah, itu dulu adalah jalur letusan yang paling besar. Termasuk batu laharnya sampai bawah sana. Bahkan di bawah itu sampai 330 jiwa yang jadi korban. Itu baru pernah. Kalau biasa itu Pak, misalnya hujan deras itu lahar dingin. Lahar dingin, ya lahar dingin tapi menyentuh lava yang di atasnya sudah dingin, nanti timbul sebuah asap. Ya. Oke, ini kemana lagi ini? Kita ke sungai. Sudah selesai. Oke teman-teman, saya akan lihat tadi. Saya penasaran dengan 2 kamar. Oke, saya akan lihat 2 kamar lagi ya. Nah ini teman-teman, ada pusaka depan atas, terus ada ini jaran kempang, ada barongan itu ya. Itu pusakanya 2 itu teman-teman. Katanya masih asli nih, asli tidak kena. Terus yang pertama ini juga ada pusaka itu depannya itu ya, ada pusaka 2. Oke, batu-batu. Oke teman-teman, next kita akan menuju rute selanjutnya ya.